apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan lagi alur cerita BTTH-nya ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Ayah, ini adalah tempat yang misterius. Sebelumnya saya pernah datang ke sini beberapa kali bersama lelaki tua Tiansang saat saya masih kecil. Dan di tempat ini ada seorang wanita yang banyak bicara, tapi saya tidak tahu apa yang dia bicarakan. Xiao Yueli berkata bahwa dia mungkin tidak mengerti tempat lain, tetapi kehampaan Laut Timur hampir menampung semua pertumbuhannya. Sekarang tidak ada sosok manusia di pemakaman Dewa Kekosongan, dan yang ada hanya kotoran yang berantakan, yang sebagian besar adalah hal-hal yang tidak dapat dirusak dalam sungai waktu yang panjang. Namun, masih ada sejumlah besar monster yang berkeliaran. Bagaimanapun banyak bangkai binatang buas, dan bangkai-bangkai ini bisa menjadi makanan bergizi bagi para binatang buas. Sehingga banyak binatang buas di sini tumbuh dengan memakan bangkai-bangkai ini. Sambil melihat sekeliling, saat Xiaoyan dan yang lainnya masuk, semua jenis binatang ajaib mengarahkan pandangan mereka pada kapal dewa kuno. Setelah beberapa saat mengamati dengan mata yang bersemangat, kemudian seekor binatang buas pemberani bergegas. Pada saat ini, Wang Che terbang keluar dan penampilannya yang awalnya imut langsung berubah menjadi anjing dunia bawah dengan 3 kepala. Kemudian, sebuah raungan yang mengguncang bumi terdengar, sehingga yang membuat binatang buas berlari ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Tidak dapat lagi menahan tekanan darah di tubuh mereka. Jadi mereka semua segera mundur dan tidak berani mendekat. Anda datang lagi. Pada saat ini sebuah suara panjang tiba-tiba terdengar dari kedalaman pemakaman Dewa Kekacauan. Saat suara itu menyebar, semua binatang buas dan iblis di pemakaman Dewa Kekacauan menundukkan kepala mereka. Seolah-olah mereka merangkak di hadapan raja. Sekarang ada singgasana di aula kuno. Dan seseorang yang duduk di singgasana itu adalah seorang wanita berkulit ketat dengan rambut ungu tua. Dan sepasang mata ungu yang menatap kapal dewa kuno. Saat matanya bertemu dengan Xiaoyan, dia bisa langsung melihat Xiaoyan seolah-olah menyembunyikan kapal dewa kuno tidak berpengaruh oleh penglihatannya. Mendengar suara itu, Xiaoyan membungkuk sedikit dan melangkah maju. Ketika dia tiba di depan aula kuno Ratu Kekosongan, Xiaoyan berkata, "Meskipun sudah lama kita tidak bertemu, tetapi ingatan tentang Ratu Kekosongan masih cukup dalam. Yang mulia, sekarang Anda telah menjadi lebih kuat, tetapi Anda masih jauh dari diri Anda sebelumnya." Sambil berbicara, Ratu Kekosongan menyilangkan kakinya dan menatap Xiaoyan dengan bangga. "Saya datang ke sini untuk meminta Anda membantu saya." Jelas, Xiaoyan tidak membuang waktu dan langsung menyatakan tujuan kunjungannya. "Yang mulia, silakan bicara." Jelas, kebanggaan di mata Ratu Kekosongan bukanlah kesombongan, tetapi temperamen yang tampaknya berasal dari tulangnya. Sejak pertama kali dia datang ke sini, dia menunjukkan rasa hormat kepada Xiaoyan. "Saya sedang mencari warisan yang ditinggalkan oleh anggota klan Yuan Shen bernama Zhou Guheng." Xiaoyan berkata dengan serius sambil menatap Ratu Kekosongan. "Yang mulia, saya memiliki kesan tentang anggota klan Yuan Shen yang bernama Zhou Guheng, tapi dia sepertinya telah meninggalkan warisannya di sini." Sambil berbicara, Ratu Kekosongan berdiri dan dia memiliki sosok yang tinggi. Dia dikatakan berasal dari Taisu, tapi Xiao yang tidak tahu hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Suqian Taiyi. "Ikuti saya." Ratu Kekosongan segera memimpin jalan dan Xiaoyan segera mengikutinya. Dia tidak memiliki aura atau niat membunuh. Seolah-olah dia telah ditempatkan di sini selama ini. Dia tidak pernah berpikir untuk pergi dan dia tampaknya tidak pernah berhubungan dengan Taisu. Karena dia dapat aman dan sehat di kehampaan Beiming ini. Tapi seharusnya pasti ada alasan untuk ini. Bagaimanapun dia telah berada di sini sejak era yang mulia. Dan usianya mungkin tidak jauh berbeda dari Suqian Taiyi.
tapi rasa hormatnya mungkin terkait dengan Yang Mulia. Pada saat ini, ruang tersembunyi pemakaman Dewa Kekacauan masih sangat luas, seperti ruang independen di kehampaan. Dan Xiaoyan tidak tahu seberapa besarnya, jadi dia hanya mengikutinya secara membabi buta. Namun, Xiao Yueli yang mengkhawatirkan ayahnya tetap berada di sisi Xiaoyan. Bagaimanapun di kehampaan Laut Timur, Xiao Yueli masih memiliki cukup suara dan kekuatan bertarung. Segera sebuah istana yang terlihat biasa saja, bahkan tidak ada yang istimewa muncul di bidang penglihatan Xiaoyan dan yang lainnya. Dia pernah meninggalkan kristal darah di sini, dan dia membiarkan saya untuk menyimpannya. Kejadian ini sudah terjadi bertahun-tahun lalu, dan kristal darah itu sudah ada di istana ini. Ratu Su kekosongan berkata perlahan. Xiaoyan mengangguk, kemudian avatar Yuan Shen Xiaoyan muncul dari dalam kayangannya. Kemudian dia bergerak dengan keras, dan avatar Yuan Shen segera mendarat tepat di istana. Begitu langkah kaki Xiaoyan jatuh, istana di depannya bergetar hebat, lalu seperti fata morgana. Itu seperti embusan pasir dan menghilang. Bagaimanapun, itu tidak bisa menahan baptisan waktu. Semuanya berubah menjadi asap dan debu. Setelah pasir dan angin menghilang, ada cahaya keemasan yang luar biasa terang bersinar di dalam. Dan itu adalah sesenai darah jiwa berwarna emas. Jadi kristal darah itu juga berwarna emas. Namun kristal darah emas yang mengelilinginya, esensi darah jiwa juga memancarkan fluktuasi energi dan darah yang sangat kuat. Bahkan Xiaoyan dapat merasakan garis keturunan yang mirip dengan avatar Yuan Shen sendiri. Sehingga energi dan darah yang dipancarkan darinya membuat avatar Yuan Shen beresonansi dengan kuat. Pada saat ini, kebencian yang sangat kuat menyerbu ke dalam pikiran avatar Yuan Shen Xiaoyan. Klan Yuan Shen yang masih hidup, Anda harus membalas dendam. Harus membalas dendam. Kekuatan luar biasa ini benar-benar menyebabkan energi dan darah avatar Yuan Shen berfluktuasi secara tidak normal. Dan 9 segel bintang di alis menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Tepat ketika melihat itu, Xiaoyan sedikit mengernyit dan terus menatap kristal darah itu. Sial, kristal itu sudah lama tertinggal di sini, tetapi mengapa masih ada kebencian yang begitu kuat? Ini seharusnya terjadi setelah klan Yuan Shen lahir. Mungkinkah ini adalah harapan yang ditinggalkan oleh senior Zhu Huang? Sepertinya dia sudah meramalkan nasib klan Yuan Shen. Pada saat ini, tanpa menunggu Xiaoyan bereaksi, kristal darah itu berubah menjadi benang emas dan secara aktif bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan. Dan seiring dengan masuknya energi dan darah ke dalam tubuhnya, ada juga beberapa kenangan yang rusak. Dan ini seharusnya menjadi bagian dari ingatan Zhou Heng. Di dalam kehampaan yang luas ada raksasa yang sangat besar, dan di depannya juga ada raksasa, tetapi ada tanda aneh di dahinya, dan vitalitas di tubuhnya menghilang. Namun saat Xiaoyan melihat tanda itu, dia terkejut, dan mata raksasa itu tidak berwarna emas, tetapi putih seperti raja roh tanpa pupil. Kemudian terdengar suara angin kencang, dan lebih dari selusin sosok besar muncul di depan. Namun di balik sosok-sosok besar ini, ada sosok yang duduk di pundak mereka. Kalian sekelompok bandit yang penuh kebencian. Kalian benar-benar menggunakan para anggota klan saya menjadi boneka. Setelah Zhou Guang selesai berbicara, dia memuntahkan seteguk besar darah keemasan. Tapi ada udara hitam di dalam darahnya, yang menunjukkan bahwa dia telah diracuni. Dan sepertinya dia telah bertarung untuk waktu yang lama, jadi dia sudah sedikit kelelahan. Pada saat ini, mata Xiaoyan menyapu sosok-sosok yang duduk bersila di atas raksasa-raksasa itu. Dan mendapati bahwa mereka semua mengenakan topeng. Jadi mustahil untuk melihat wajah asli mereka. Lagi pula, Xiaoyan belum pernah melihat pola pada topeng-topeng ini. Tetapi penampilan topeng-topeng itu mengingatkannya pada kepala divisi penghancuran. Saya mengenal Anda, dan semua itu adalah perbuatan Anda untuk menghancurkan klan Yuan Shen saya, dan menghancurkan dunia tanpa batas saya. Selama saya, Yu Guheng, masih hidup, kalian bisa melupakannya.
Shen selalu ingin tahu alasan sebenarnya di balik kehancuran dunia tanpa batas dan klan Juanzhen. Kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan klan Juanzhen, yang sedang berada di puncak kejayaannya dan dikenal sebagai ras terkuat di 9 alam. Yu Guheng, apakah menurut Anda klan Juanzhen terlahir dengan kekuatan supernatural? Anda salah. Anda sama sekali salah. Ini semua adalah kami yang disebut dewa. Kami memberikannya kepadanya. Tetapi sekarang Anda telah benar-benar mempengaruhi keseimbangan dunia. Jadi kami tidak akan menghancurkan Anda, karena kami hanya perlu mengambil kembali kekuatan Anda. Pada saat ini, bayangan hitam muncul di belakang para raksasa dan kehancuran bayangan hitam ini sekali lagi membuat pupil mata Xuan mengecil. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.